الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عطاء بن أبي رباح, dan diriwayatkan dari Atha bin Abi Rabah, qala, beliau mengatakan, qala, telah berkata li kepada aku Ibnu Abbas. Atha bin Abi Rabah adalah seorang ulama besarnya tabi'in, yang aslinya beliau adalah seorang budak berkulit hitam, orangnya tinggi. Kalau beliau duduk, saking hitamnya itu seperti gagak raksasa. Beliau begitu alim urusan ilmu agama, sampai dipuji-puji oleh ulama-ulama besarnya sahabat, termasuk Ibnu Umar. Suatu hari Ibnu Umar ketika beliau melaksanakan ibadah haji, datang kepada beliau orang-orang Mekah yang bertanya kepada beliau mengenai manasik haji. Maka beliau menegur orang-orang Mekah, kenapa kalian mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan, kalian tanyakan kepada saya? Padahal di kalangan kalian sudah ada Atha bin Abi Rabah. Tajma'una liyal masail wa fikum Ibnu Abi Rabah. Ngapain kalian kumpulkan pertanyaan-pertanyaan ini kepada saya? Sedangkan Atha bin Abi Rabah ada di kalangan kalian yang bisa menjawab semua masail ini. Beliau ini seorang budaknya seorang wanita dari suku Quraisy. Tuannya melihat Atha ini begitu rajin dalam ibadah, dalam belajar agama, akhirnya dimerdekakan. Lepas dimerdekakan, beliau tambah rajin lagi dalam belajarnya, dalam ibadahnya, sampai jadi ulama besar. Saking sibuknya mengajar agama, penguasa-penguasa waktu itu kalau mau ketemu dengan beliau perlu ngantri dulu. Raja-raja perlu ngantri kepada beliau kapan waktu senggangnya untuk bisa menerima para raja. Bukan penguasa, bukan juga orang yang rupawan, bukan juga orang yang kaya, tetapi beliau adalah orang yang ahli ilmu agama. Maka Allah muliakan beliau melebihi para raja, melebihi para penguasa, melebihi orang-orang kaya, melebihi orang-orang rupawan. Jadi orang itu kalau iman diangkat derajatnya oleh Allah. Kalau iman berilmu lagi, dia akan diangkat oleh Allah melebihi umumnya orang beriman. Yang mengangkat itu Allah. Kalau Allah sudah mengangkat seluruh dunia, mau merendahkan tidak akan bisa. Di Atha ini secara status itu mantan budak, secara pemandangan sangat-sangat sederhana, tetapi Allah sudah angkat beliau, seluruh dunia menghormati beliau. Maka diceritakan dalam sebuah ceritanya Al-Adqiya, orang-orang kaya, orang-orang cerdas. Ada seorang ulama besar yang dihormati orang Islam di negeri itu. Orang-orang pada nyium kakinya, nyium tangannya, dengarkan nasihatnya. Padahal orang ini subhanallah hitam legam dan jelek. Sementara di sana ada seorang yang dari keturunan sangat mulia, seorang ahlul bait yang orang-orang tidak menghormati dianya. Bahkan dia ini ketika mau masuk masjid, orang-orang dorong dia nggak boleh masuk masjid.
karena lagi mabuk. Maka dia di depannya orang alim tadi bilang, ini semuanya sudah terbalik zaman ini. Saya yang ahlul bait, orang-orang nggak menghormati saya. Sementara kamu yang cucunya budak, hitam lagi, jelek lagi, nah, orang-orang pada menghormati kamu. Nah. Maka orang alim tadi senyum. Begini Tuan, orang-orang itu pada salah paham. Karena saya ini ikut kakek antum, akhirnya mereka ngira saya ini cucunya kakek antum. Akhirnya semuanya menghormati saya. Lah antum ini nggak pernah ikut kakeknya, akhirnya dikira musuhnya kakek antum. Akhirnya orang-orang pada ngusiri antum. Gitu ya, iya. Harus gimana ya? Ikut kakek antum, nanti orang-orang kan muliakan antum. Jadi kemuliaan seseorang itu kalau dimuliakan Allah, dan Allah menjanjikan orang-orang iman akan diangkat oleh Allah. Orang-orang iman yang berilmu akan diangkat melebihi umumnya orang-orang beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala berkata li kepada aku Ibnu Abbas, ala urika, maukah aku tunjukkan kepada kamu? Ala li ta'rid, untuk nawarkan. Mau enggak kamu tak tunjukkan? Imra'atan, seorang wanita, min ahlil jannati, yang dia ini adalah termasuk penduduk surga. Maukah kamu tak tunjukkan seorang wanita yang pasti dia ini penduduk surga, karena telah diresmikan Nabi, dia ini penduduk surga. Fakultu, maka aku mengatakan, bala, iya, saya pengen ditunjukkan perempuan itu. Qala Ibnu Abbas mengatakan, hadhil mar'atus su'ata, ini perempuan yang hitam ini. Atau dia telah datang an-nabiyya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka wanita hitam ini mengatakan, ini sesungguhnya aku, usra'u, aku didatangi penyakit sorak. Sorak itu penyakit ayan. Sesungguhnya aku usra'u, kadang-kadang kambuh ayan saya. Itu kalau kambuh epilepsi saya, kalau terjemah mudahnya begitu. Wa inni atakasyafu, dan sesungguhnya aku ketika kambuh aurat saya terbuka. Fad'ullaha li, maka berdoalah kepada Allah li, untuk aku. Dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah, doakanlah aku, mintakanlah untuk aku kepada Allah supaya saya sembuh dari sakit ayan saya ini, sakit epilepsi saya. Qal, Nabi bersabda, in syi'ti sabarti walakil jannatu. Kalau kamu mau, kamu sabar terus sakit ayan terus, walakil jannatu, dan bagimu al jannatu, surga. Kalau kamu mau sabar, tak jamin kamu dapat surga. Wa in syi'ti, dan kalau kamu mau, da'autullah, aku akan berdoa kepada Allah, ayyu'afiyaki, supaya Allah menyembuhkan kamu. Faqalat, maka wanita hitam tadi mengatakan, asbiru, saya akan sabar biar saya dapat jaminan surga. Faqalat, maka perempuan tadi mengatakan, ini atakasyafu, sesungguhnya aku atakasyafu, aku terbuka auratku ketika kambuh. Fad'allaha li alla atakasyaf, maka berdoalah kepada Allah untuk aku supaya aku kalau kambuh tidak terbuka auratku. Fada'alaha, maka Nabi berdoa laha, untuk wanita itu, supaya ketika kambuh tidak terbuka auratnya. Akhirnya epilepsinya kambuh-kambuhan, tapi tidak pernah terbuka auratnya lagi.
Ini bagaimana wanita ini memilih surga ketika disuruh milih antara surga dan antara sembuh. Ya, dunianya sementara, tak milih surga aja, nggak sakit nggak apa-apa, yang penting surga. Ini memang ilhamnya begitu itu. Maka ada seorang sahabat yang mirip seperti wanita ini, tetapi ilhamnya yang datang pada sahabat itu beda. Karena ilham itu bagian dari takdir juga. Ada seorang sahabat datang pada Nabi, dia ini buta. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ini buta. Doakanlah saya supaya saya sembuh dari kebutaan saya. Maka Nabi bersabda, kalau kamu mau, kamu bersabar, kamu nanti gantinya surga. Ya Rasulullah, saya pengen sembuh dan pengen surga. Begitu, iya, saya pengen sembuh dan pengen surga. Nah, ini berbeda dengan perempuan ini. Allah, ya kalau begitu, sholatlah kamu 2 rakaat. Kemudian berdoalah selepas sholat. Ya Allah, sesungguhnya aku bertawasul kepadamu dan aku menghadap kepada kamu dengan menggunakan nabimu, Nabi Muhammad, si Nabi pembawa rahmat. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku menghadap kepada Tuhanmu dengan menggunakan engkau, supaya hajatku ditunaikan oleh Tuhanku. Ya Allah, terimalah permintaan-permintaannya Nabi Muhammad untuk aku, dan terimalah permintaanku untuk diriku. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika nabi rahmah. Ya Muhammad, ya Nabi rahmah, inni atawajjahu bika ila rabbi litukdha hajati. Allahumma fasyaffi'hu fiyya fasyaffi'ni fi nafsi. Langsung lepas 2 rakaat langsung melek sembuh. Yang sering kita baca selepas sholat ini doanya si a'ma yang telah dikabulkan oleh Allah itu. Dalilnya tawasul yang diajarkan kepada seorang sahabat oleh yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Menghadap kepada Allah dengan menyebutkan perkara yang paling dicintai Allah. Dan tidak ada yang paling dicintai Allah melebihi menyebut namanya Rasulullah. Bukan hanya menyebut namanya Rasulullah, meminta Rasulullah supaya memintakan kepada Allah hajat-hajatnya. Dalam riwayat yang lain, sahabat tadi ketika sholat itu sudah beda majelis dengan Rasulullah. Tapi dengan sigat, wahai Nabi Muhammad, aku menghadap kepada Allah dengan menggunakan Tuhan, supaya hajat-hajat saya ini ditunaikan oleh Allah. Jadi meminta Rasulullah supaya mendoakan beliau kepada Allah supaya hajat ini ditunaikan. Ya Allah, syafaatnya Nabi Muhammad untuk aku, terimalah. Padahal Nabi nggak ada di majelis itu. Maka selepas Nabi wafat, doa ini diceritakan pernah digunakan oleh orang-orang zaman Sayyidina Utsman, zaman lagi siapa dan selalu makbul untuk macam-macam hajat. Diminta Nabi Muhammad, selepas wafatnya Nabi Muhammad, saya minta didoakan supaya hajat saya tertunaikan. Ya Allah, doanya Nabi Muhammad yang barusan saya minta, yang untuk saya, terimalah doa-doa beliau. Dan doa saya untuk doa beliau dikabulkan juga, tunaikanlah doa saya itu ya Allah. Fasyafi'ni fi nafsi, maksudnya terimalah ya Allah permintaan-permintaan saya untuk diriku itu. Fasyafi'hu fiyya, ya Allah terimalah permintaan-permintaan Nabi Muhammad yang berkaitan dengan aku. La ilaha illallah. Maulaya salli wa sallim daiman abada.
li kulli haul